Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SPD, PKIT Al-Huda Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama fasilitator Ibu Afriani SPD, pengajar praktik Ibu Triwinarni MPD. Bersama fasilitator Ibu Afriani SPD, pengajar praktik Ibu Triwinarni MPD. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adakah yang kenal foto tersebut? Ya, alhamdulillah ya, kita mempunyai seorang tokoh yaitu Ki Hajar Dewantoro, merupakan bapak pendidikan kita, bapak pendidikan nasional. Hakikat pendidikan yaitu sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mendapat atau dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, ya, sebagai seorang petani. Kita tahu kalau seorang petani itu hanya bisa menanam dan menyiapkan tempat tanamnya atau media tanamnya. Bagaimana nantinya tanaman itu bisa tumbuh subur di tempat tersebut. Jadi tidak bisa mengubah tanaman, gitu. Jadi kalau petani itu tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tidak bisa mengubah kacang tanam menjadi kacang panjang, gitu. Kita hanya bisa menyiapkan media tanamnya supaya tanaman itu nanti tumbuh subur, menghasilkan sesuatu hal yang baik. Jadi kita seorang pendidik, ibaratkan seorang petani yang tugasnya menyiapkan lingkungan untuk mendidik anak nantinya, anak-anak bisa tumbuh subur. Potensinya kita tumbuhkan, kita suburkan agar berkembang, gitu. Nah, di situ. Jadi kita sebagai pendidik bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, memperbaiki laku hidupnya, tidak bisa mengubah seorang anak, gitu. Potensi masing-masing dan karakter mereka berbeda-beda. Nah, sini jadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu kita tanamkan, kita sampaikan ke dalam diri anak. Terus kita pilih, gitu ya, kita pilih keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas tadi akan tercipta lingkungan yang positif. Jadi misalnya kita dengan anak-anak menyampaikan, anak-anak kita mau buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Tidak berteriak di kelas misalnya.
Kita sepakati dengan anak-anak, setuju tidak? Kalau sudah setuju, kita jalankan. Memang tidak bisa serta-merta ya, tidak bisa serta-merta kita menanamkan keyakinan kelas itu langsung anak set gitu tidak. Tetapi anak-anak butuh waktu, butuh proses, tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari itu, bahkan bisa berbulan-bulan. Di situ kita mengajak kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu lingkungan menjadi positif. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Kita sering mendapatkan materi kebiasaan, kebiasaan baik dilakukan berulang-ulang menjadi karakter anak dan akan melekat di dalam diri anak. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Sekolah kita sebagai institusi pembentukan karakter. Jadi mari kita sebagai guru mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter murid. Karena kita sebagai apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayanina. Itu sebuah istilah atau semboyan yang kita hidupkan kembali. Mari kita hidupkan kembali untuk membangun budaya positif tadi. Kita sebagai guru, kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kita sebagai pendorong, motivasi anak-anak untuk berbuat baik. Dan nantinya kita sebagai penggerak. Nah, di situ sangat dinanti-nanti oleh anak-anak kita. Dan kita sebagai guru, sebagai teladan, mari dari dalam diri kita untuk menghidupkan budaya positif tersebut di sekolah kita. Nah, jadi keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau kesepakatan bersama. Jadi tidak dari kita ya. Jadi kesepakatan kelas nanti kita buat di kelas masing-masing. Nanti kalau sudah bisa untuk sekolah lingkup yang lebih besar. Kalau sudah berjalan, itu akan memunculkan ya, apabila sudah dilakukan keyakinan kelas, anak-anak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakannya, tidak merasa terbebani karena yang membuat bersama-sama, dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Misalnya kesepakatan kelas menggunakan alat main, setelah itu dirapikan. Nah, itu mengajarkan untuk tanggung jawab. Konsep inti budaya positif, yang pertama disiplin positif, teori kontrol guru, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, dengan keenam segitiga restitusi. Teori kontrol, yang kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol 5. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Diharapkan kita bisa menjadi atau memiliki posisi kontrol yang kelima, manajer nih. Jadi tidak penghukum. Mungkin dulu kita langsung menghukum ya, misalnya dapat laporan ini dinakali ini, gitu. Langsung kita panggil yang nakali terus minta maaf, atau mungkin menumpahkan nakal langsung ambil gitu. Nah, mungkin kita tanya dulu penyebabnya gitu. Kita usut dulu permasalahannya, baru kita nanti memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oh, kalau begini harusnya bagaimana, kalau seperti ini dampaknya apa gitu ya. Jadi kita sebagai manajer untuk mendampingi anak-anak menjadi lebih baik, menjadi yang seharusnya. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar dan itu harus terpenuhi. Jadi mungkin anak-anak berlari-larian di kelas, ya, mungkin kesenangan, nah kebutuhannya kesenangan gitu, atau mungkin anak-anak suka memerintah temannya,
karena kebutuhan sebagai penguasaan. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia, sehingga apabila kita menghadapi permasalahan di kelas, kita bisa memposisikan sebagai manajer. Teori motivasi hubungan dan penghargaan. Nah, di sini ya, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Jadi tadi ya, dengan posisi kontrol itu kita bisa menghadirkan ini tadi motivasi ke dalam diri anak apabila kita memposisikan sebagai manajer. Segitiga restitusi ya. Nah, di sini mungkin kita sering melakukan tetapi belum tahu, oh ternyata ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya apabila kita menghadapi kasus di dalam kelas. Nah, di sini ya, mari ini untuk kita ya, untuk seorang pendidik ya, apabila mendapatkan kejadian-kejadian di dalam kelas, kita aplikasikan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Nah, ini ya, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, Mbak, Mas, mungkin temanmu juga melakukan seperti ini. Jadi anak merasa tenang, oh ada yang lain juga melakukan. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kalau seperti ini betul tidak, sesuai kesepakatan kelas tidak, nah, kalau tidak seharusnya bagaimana? Jadi memberikan validasi tindakan yang salah. Oh kalau ini berarti tidak betul, tidak benar atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Anak berpikir. Nah setelah itu, nah kesepakatan kelas kita apa? Anak-anak nantinya tidak merasa ditekan atau tidak merasa dihukumi, dan mereka memikirkan atau mencari solusi, oh tidak benar, berarti harusnya demikian sesuai kesepakatan yang telah disepakati di kelas. Mungkin itu tentang materi budaya positif. Di sini akan saya sampaikan aplikasi saya, penerapan saya di kelas bersama anak-anak, yaitu pada saat menggunakan lab dan booting yaitu kesepakatan kelas, menggunakan alat main alat main, setelah itu membereskan dan mengembalikan ke tempatnya. Anak-anak langsung lari ya, karena waktu cuci tangan Jadi anak-anak habis menggunakan lari terus langsung cuci tangan. Saya menyampaikan kepada anak-anak halo teman-teman, ini lagi siapa yang menggunakan lem buteng dan lainnya Terus ada anak yang menjawab, ini us gitu ya. Nah, itu dipanggil, diajak duduk, terus ditanya tadi dengan langkah segitiga restitusi. Itu salah satu contoh ya teman-teman, dan banyak sekali keyakinan atau budaya positif yang bisa kita ajarkan ke dalam diri anak dalam lingkup kelas dulu. Nanti setelah itu bisa kita programkan untuk lingkup sekolah, mungkin menebarkan salam gitu ya. Setiap ketemu ustazah, setiap berjalan berpapasan dengan teman, kita hidupkan salam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya, untuk saya pribadi dan teman-teman semua ya, untuk mengadakan perubahan di lingkungan sekolah kita tentang budaya positif. Semoga nantinya bisa menjadi karakter lulusan TKIT Al-Huda yang luar biasa, soleh-solehah, berakhlakul karimah nih. Mungkin kita perlu juga menyamakan atau membuat budaya positif yang sesuai dengan visi lembaga kita yang Masya Allah luar biasa, bersama gitu, karena tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Kita semua sebagai warga TKIT Al-Huda mari berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita.
Terima kasih atas waktunya. Saya sudah diberikan waktu kesempatan untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Kita hidupkan, kita laksanakan secara konsisten supaya melekat dalam diri anak dan nanti bisa disaringkan setiap kita koordinasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah hebat, hebat, hebat. Masya Allah, semua hebat. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Kita pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sudah tahu ya, kalau misalnya teknologinya berarti bisa apa namanya? Bisa hilang ya, bisa hilang, bisa ke benda-benda pengguna. Berarti yang benar harus sebenarnya dibuka. Besok lagi malahnya Bos, aku dijemput tiba. tidak. Biar tidak Iya. biar tidak hilang, biar tidak bingung nyari sandal. Jadi Mbak Sila kan sudah tahu nih, sudah tahu kesepakatannya kalau naruh sandal harus sepatu di kelas. Ya, dan budaya lain ya, kalau mau habis dipakai dikembalikan ke tempat. Mbak Sila mau seperti itu? Mau seperti itu? Naruh sandal? Iya, biar tidak hilang lagi ya. Besok, mulai besok naruh sepatunya di berarti Mbak Sila anak ya, tidak mengulangi lagi ya. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana, rekan sejawat dari Ibu Sri Wahyuni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari TKIT Al-Huda Wonogiri, dengan aksi nyata penerapan budaya positif keyakinan kelas. Alhamdulillah, materi dan contoh penerapannya yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni menginspirasi saya untuk ikut menerapkan budaya positif yang akan meningkatkan karakter P5 pada murid. Semangat melakukan perubahan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.